Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fajira dengan NIM C1K02023. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum biologi dasar acara 3, yaitu transport zat, osmosis, dan plasmolisis. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semipermeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat pelarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan fenomena alami, tapi dapat menghambat secara buatan dalam air yang jernih dibandingkan semuanya yang sangat pekat. Berfungsi diamatinya bersama diangkat di tanah tertinggi. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Plasmolisis merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik, sel tumbuhan akan menghilang air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini layu. Kehilangan air yang lebih banyak akan menyebabkan adanya jarak antar dinding sel dan membran. Tidak ada mekanisme dalam sel tumbuhan untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan dan juga mendapatkan air secara berlebihan. Tetapi plasmolisis dapat mengembalikan jika sel diletakkan di larutan hipertonik. Pertanyaan ketiga, pada percobaan menggunakan potongan kentang, jelaskan mengapa. A. Potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% atau air saja memiliki tekstur yang keras. B. Potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 5% memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. C. Potongan kentang yang direndam dalam larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak. Menurut pendapat saya, osmosis adalah perpindahan air dari larutan ke hipotosis atau air atau lebih rendah encer ke larutan hipotosis lebih tinggi atau pekat melalui membran semipermeabel. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam pada larutan air biasa 0%. Perpindahan air secara osmosis terjadi air biasa atau hipotosis menuju sel-sel kentang. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa, masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Alasan inilah yang juga membuat kentang menjadi lebih berat. Kemudian, kondisi sebaliknya terjadi pada larutan gula 30% dan 5%. Pada larutan 5%, sel kentang mengalami kekurangan air akibat terjadinya plasmolisis. Kondisi air ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk atau lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan sel. Semakin tinggi larutan yang digunakan, maka semakin lembek kentangnya. Kondisi sebaliknya sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kemudian peristiwa
terjadinya pada saat kentang direndam larutan 30%, perbandingan secara osmosis, keluar menuju larutan atau hipertosis sehingga terjadinya perubahan kentang. Pada larutan 30%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgo. Menurunnya tekanan turgo mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk atau lembek. Lebih tepatnya empuk atau lunak. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertosis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Pertanyaan keempat. Identifikasi perbedaan sel rheodiscolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 0%, 5%, dan 30%. Jelaskan apa yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut. Jadi nomor 4, percobaan dengan memasukkan rheodiscolor dengan larutan 0%, 5%, dan 30%. Percobaan untuk mengetahui tekanan osmotik antara luar dan dalam sel. Pada rheodiscolor yang dimasukkan ke dalam larutan gula, yaitu terjadi perbedaan antara osmotik antara luar sel dan dalam sel daun. Larutan gula tersebut membuat konsentrasi zat larutan atau gula lebih tinggi dari luar sel daripada dalam sel. Akibatnya, zat pelarut atau cairan di dalam sel epidermis yang keluar untuk menyeimbangkan perbedaan konsentrasi tersebut. Peristiwa keluarnya cairan keluar sel untuk menyeimbangkan tekanan osmotik antara dalam sel sendiri dan luar sel tumbuhan disebut plasmolisis. Cairan yang keluar tersebut berasal dari membran sel. Terjadinya plasmolisis menyebabkan membran sel terjadi pada awalnya rapat dengan dinding sel. Akibat sebagian cairan berkurang, penampakan mikroskop akan menunjukkan sitoplasma berwarna ungu terlepas dari dinding sel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.